Saya melihat Tiongkok itu sebagai pusat inspirasi ya bagi saya. Oh, Mereka itu spirit untuk mengubah nasibnya itu luar biasa tinggi. oke. Jadi mereka itu luar biasa kerjanya bukan main, terus belajarnya juga bukan main, dan itu menurut saya wah ini inspiratif sekali. Nah, saya melihat itu eh, sebagai suatu ladang inspirasi. Makanya kenapa saya bisa betah ada di sana Oh. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Terang Indonesian Muslim Crisis Center kedatangan tamu spesial. Dia seorang santri ya, seorang yang dia belajar di Cina, hampir 10 tahun belajar di Cina pasca lulus dari pesantren. Ini dia orangnya, Nopi Basuki. Apa kabar, Mas? Baik Mas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mondok di mana, Mas Nopi ini? Saya mondok di pesantren Nurul Jadid Nurul Jadid. di Paiton, Probolinggo. Itu habis saya lulus SMP di desa saya, Desa Taman Sari, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo di lantai 8, lereng Gunung Argopuro. Iya. Di Nurul Jadid dulu mondoknya Mas. Jadi SMA di Nurul Jadid. Ya, saya SMA. di SMA sana. selepas SMA langsung ke Cina. 2007 sampai 2010 saya di Nurul Jadid. Sehabis itu saya langsung ke Tiongkok. Tersesat di Jalan Aseng. Kok bisa ke sana dari pesantren? Jalurnya gimana? Wah, itu kayaknya saya perlu jawab dengan pepatah Mandarin. Yo yuan qian li lai xiang hui. Wu yuan tui min pu xiang shi. Yang artinya adalah kalau kita berjodoh, berjarak ribuan kilometer pun itu kita akan tetap ketemu. Iya. Kalau nggak berjodoh, bertatap muka pun tidak akan pernah saling sapa, tidak akan pernah saling kenal. Nah, saya ini kayaknya berjodoh dengan Tiongkok. Saya sebelumnya nggak pernah punya pikiran, nggak pernah punya cita-cita untuk sampai kuliah ke luar negeri, sampai ke Tiongkok itu. Apalagi mondok di pesantren ya, pikirannya juga paling ya mengabdi orang tua, belajar ya, ngamalin itu ya. Belajar paling pun kalau kuliah ya mungkin kuliah di Indonesia. Cuma kan ya tadi saya mungkin berjodoh dengan Tiongkok, saya belajar bahasa Mandarin di pesantren itu. Oh, di pesantren udah ada ini ya, ada belajar bahasa Mandarin ya? Ada pelajaran bahasa Mandarin yang gurunya didatangkan langsung dari Tiongkok sana. Kami tetap native speaker. Hebat sekali ya. Di pondok pesantren kan biasa pondok pesantren ya tok aja belajar agama. Pesantren kami ini termasuk pesantren nyeleneh. Tidak hanya ya kalangan muslim yang beranggapan kok ada pesantren bisa buka bahasa Mandarin itu. Bahkan orang Tionghoa pun juga berpikiran demikian. Ini kok pesantren aneh sekali gitu. Karena kan pandangan kita selama ini bahwa yang namanya Islam dengan Tionghoa atau apapun yang berkaitan dengan China itu sepertinya berada dalam hubungan diametral, bagaikan minyak dan air yang tidak akan pernah ketemu. Nah, cuma pesantren kami ini sejak 2009 atau 2006 itu sudah mendapatkan guru dari Tiongkok sana, native speaker untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, saya masuk 2007 dapat guru juga native speaker. 2010 saya lulus, ya ke Tiongkok lah saya. Semua santrinya di sana, muridnya itu pasti belajar Mandarin di sana. Tidak semua, tapi yang jurusan bahasa di SMA. Oh, itu pilihan ya, pilihan ya berarti. Bukan pilihan pun yang pilih jurusan bahasa dan wajib belajar bahasa Mandarin. Kalau kita milih jurusan bahasa, jurusan bahasa pasti wajib belajar Mandarin ya. Jadi ekstrakurikuler ya. Yang jurusan bahasa semua diwajibkan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Susah mana belajar bahasa Mandarin atau bahasa Arab atau bahasa Inggris? Saya lihat kok bahasa Arab ya yang paling susah ya. Paling susah bahasa Arab ya. Susah bahasa Arab itu. Mandarin justru lebih ya. Mandarin sekalipun hurufnya itu kalau kita A sampai Z kan 28. Mandarin itu 10.000. 10.000 abjadnya. Abjadnya. Dan untuk bisa membaca, misalnya membaca Quran, yang paling tidak kita menguasai 4.000 5.000 huruf lah untuk bisa membaca itu. Untuk bisa itu ya. Untuk bisa ya. Separuh atau 40-50% kita mesti bisa kuasai huruf itu, baru kita bisa baca buku atau
baca koran yang bahasa Mandarin. Saya pikir tetap lebih sulit bahasa Arab. Nggak tahu kenapa bahasa saya. Arab ya. Di Cina tahun berapa? Saya berangkat 2010. 2010. Saya kuliah di Huaqiao University di Xiamen. Terus ambil jurusan apa? Ambil jurusan bahasa dan budaya Mandarin. Bahasa dan budaya Mandarin. Ya, bahasa dan budaya Mandarin. Terus habis itu saya lulus 2010 2013 ambil S1. Setelah itu saya pindah kampus ke Xiamen University. Tapi itu tetap di kota Xiamen. Di Tiongkok itu Xiamen dikenal sebagai kota Amoy. Amoy itu apa? Amoy itu ya bahasanya mereka, bahasa dialeknya. Kalau sini Amoy kan cewek-cewek kan. Cewek-cewek ya. Di sana Amoy. Saya kuliah di Xiamen lagi di kampus yang berbeda. 3 tahun, jadi saya total 6 tahun. Ngambil jurusan? Ngambil jurusan HI. S2-nya hubungan internasional. Hubungan internasional. Terus habis itu saya lulus 2016. 2016 saya pulang ke Indonesia. Saya dapat hibah proyek penelitian di Guangxi University di Guangxi. Saya meneliti hubungan Indonesia China zamannya SBY. Kemudian habis itu 2017 saya ambil les teler. Itu kok betah di sana gitu loh. Harusnya S1 biasa orang pulang dulu lah kan, itu pikir lagi lah. Untuk ini langsung S2, S3 betah. Itu jodohnya ya Mas ya. Cuma sekalipun saya nggak berjodoh dengan wanita Tiongkok gitu. Itu kegagalan terbesar saya. Kegagalan terbesar saya. Saya nggak berjodoh dengan mereka. Saya malah berjodoh dengan produk-produk yang nggak. Apa yang membuat betah di sana, Mas Novi? Saya melihat Tiongkok itu sebagai pusat inspirasi ya bagi saya. Mereka itu spirit untuk mengubah nasibnya itu luar biasa tinggi. Kita lihat dari 49 mereka merdeka sampai 78 mereka kan miskin sekali kan. Zamannya Mao Zedong itu kan prinsipnya adalah komunisme yang sama rata sama rasa. Dalam artian ya sama miskin lah. Miskin bareng-bareng. Miskin bareng-bareng. Bapak miskin yang penting bareng-bareng lah. Itu prinsipnya Mao Zedong. Tapi kan kalau kita menelusuri sejarah sampai ke dinastian, masyarakat Tiongkok itu kan demen berdagang. Mencari cuan gitu. Cuma zamannya Mao Zedong kan nggak boleh cari cuan. Cuan itu hanya dibolehkan jika dilakukan oleh negara. Swasta kan nggak boleh karena takut terjadi ketimpangan sosial. Gitu. Ketimpangan sosial kan berarti kapitalis. Tiongkok nggak mau kapitalis zamannya Mao Zedong. Mao Zedong 76 wafat, 78 Deng Xiaoping itu menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok yang punya kekuasaan yang luar biasa besar. Sekalipun beliau nggak jadi presiden, tapi kekuasaannya luar biasa besar pada waktu itu dan mengubah arah kebijakan Tiongkok dari yang miskin bareng-bareng ke kaya bareng-bareng. Ya, jadi spirit untuk mengubah nasib itu berubah drastis dari 78 sampai sekarang sehingga menjadikan Tiongkok sebegini majunya dan sebegini kayanya itu. Belum pernah ada presiden dalam sejarah negara yang mampu mengentaskan kemiskinan hampir 1 miliar rakyatnya dalam waktu yang hanya sekitar 30 tahun. Dan itu bisa diubah karena masyarakat Tiongkok punya spirit yang luar biasa besar untuk mengubah nasib. Misalnya mereka bisa belajar dengan begitu giat karena memang kompetisi di sana kan luar biasa ketat kan. Penduduknya 1,4 miliar. Mereka itu bisa kerja dengan begitu luar biasa giatnya gitu kan. Kalau di kita ya mungkin santai gitu kan, kita ya negara kita kaya kan, kita sembarang buang biji-bijian bisa tumbuh kan, tongkat jadi emas. Kalau di Indonesia, di Tiongkok kan nggak seperti itu. Jadi mereka itu luar biasa kerjanya bukan main, terus belajarnya juga bukan main, dan itu menurut saya wah ini inspiratif sekali. Nah saya melihat itu sebagai suatu ladang inspirasi. Makanya kenapa saya bisa betah ada di sana sekalipun. Ya mungkin karena saya sudah terlanjur di Tiongkok ya Mas, sehingga mau kuliah di Indonesia nggak tahu gimana caranya. Kan nggak biasa, tapi kalau makanan nggak terlalu ini ya. Biasa kan orang adaptasi makanan tuh inilah lama lah. Iya, makanan kalau pertama kali saya datang memang merasa ya kurang begitu cocok karena kan saya lidah Nusantara, rempah-rempah Nusantara sudah saya nikmati sekian puluh tahun.
Sementara di Tiongkok itu sekalipun ya pakai beras juga, ada mie-nya juga, sayurnya pun sama, cuma kan cara masaknya berbeda. Soal halal misalnya kan takut misalnya di sana ada daging Soal babi. halal kan di Tiongkok muslimnya banyak. Oh iya, ya kan secara statistik resminya 30 juta lebih kan. Kan orang khawatiran ke sana itu, nanti makannya banyak yang non halal kan, yang ada campuran daging babi kan begitu kan, yang dikhawatirkan kan. Di Tiongkok itu tiap apalagi kampus, santri kan gitu kan. Iya, tiap kampus itu selalu ada kantin halalnya. Yang diperuntukkan untuk mahasiswa muslim yang datang dari misalnya dari Qinghai, dari Indonesia, dari Gansu, dari Uighur misalnya, dari Xinjiang sana, itu memang ada kantin khusus yang diperuntukkan oleh mereka. Jadi ya tidak perlu khawatir kalau untuk makanan itu ya. Coba kita menyesuaikan dengan lidah kita saja gitu. Ada berapa orang yang kuliah di sana bareng Mas Novi? Kalau 2010 dari pesantren kami saya satu-satunya orang. Satu-satunya orang. Kemudian ke Cina kuliah S1, bukan main ya. Satu-satunya orang. Terus 2011 itu nggak ada. 2012 kirim 2 orang lagi pesantren kami, terus kemudian tiap tahunnya bertahap, ya 1 tahun mungkin bisa kirim 10 orang, 11 orang. Ada kenaikan ya. Faktor nggak ada itu kenapa? Karena memang nggak mau gitu ya, atau? Bukan nggak mau, karena lulusan pada waktu itu nggak ada yang mendaftar kuliah ke Tiongkok. Nggak ada yang mendaftar. Orang gila aja yang kemudian dia daftar ke situ kan, di tengah-tengah ketakutan. Ya mungkin masih ini ya, kalau Kang Xiaofing itu bilang mau kita masih meraba-raba batu sambil menyeberang sungai gitu kan. Kita lihat nih belum ada seniornya juga ya. Ya seniornya kan saya. Gitu kan? Paling berarti ini kan baru 1 tahun awalun ya. Iya, nah itu. Generasi awal. Generasi awal kan dilihat ini Novi ini Tiongkok jadi komunis nggak? Gitu kan mungkin kan? Ya kalau nggak jadi komunis boleh deh. Waduh. Ada ini nggak sih? Ada misalkan nilai-nilai yang dulu didapatkan di pondok pesantren Nurul Jadid ya? Itu dengan kehidupan di Cina itu ada yang bertentangan atau sebenarnya saling menguatkan? Saya melihat ajaran Tiongkok itu, terutama ajaran Tiongkok klasik, itu 11-12 dengan ajaran Islam. Mirip-mirip. Terutama ajaran dari filsuf agung mereka, Konfusius. Yang di Indonesia disebut sebagai Konghucu. Di kitab-kitab Konfusius, ambil contoh kitab Lunyu misalnya, yang diterjemahkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia sebagai Sabda Suci. Yaitu persis kitab hadis lah kalau Indonesia. Itu berisi perkataan-perkataan Konfusius dengan dialog-dialog Konfusius dengan murid-muridnya. Murid Konfusius itu sekitar 3.000 pada zaman itu. Itu kan maha guru lah, luar biasa besar sumbangsihnya terhadap pendidikan yang ada di Tiongkok sana. Saya lihat pemikiran Konfusius itu mirip-mirip dengan yang diajarkan di pesantren. Misalnya kalau pesantren itu mengajarkan birrul walidain, hormat kepada kedua orang tua. Di Al-Qur'an fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau di Konghucu itu bilang kita itu harus xiao. Xiao itu hormat kepada kedua orang tua. Bahwa kalau orang tua memanggil kita tidak boleh tidak menyaut. Harus menjawab harus menjawab, harus sami'na wa ta'na. Itu kurang lebih sama. Dan yang kedua misalnya Islam itu kan mestinya tidak boleh ekstrem ya. Nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ajarannya harus moderat. Harus, kalau terminologi NU itu harus wasatiyah ya. Harus tengah-tengah. Nah, di Konfusianisme itu juga diajarkan apa yang disebut sebagai Chungyung Zhitao. Ajaran tengah sempurna. Nah, di ajaran Islam itu kita kenal suatu perkataan yang bilang bahwa khairul umur awsatuha, bahwa sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah, yang moderat yang tidak ekstrem. Dalam kitab Konfusius itu juga ada ungkapan yang kurang lebih sama. Konfusius bilang begini, Chungyung Zhiwei de ye qi zhi yi hu. Bahwa tengah sempurna, tengah sempurna kalau diterjemahkan oleh Matakin. Chungyung ajaran tengah itu. Bahwa ajaran tengah-tengah, ajaran moderat itu adalah sebaik-baiknya budi pekerti, adalah sebaik-baiknya akhlak. Nah, kalau kita kan disebut sebaik-baiknya perkara. Nah, di kitab Konfusius disebut sebagai sebaik-baiknya akhlak.
kurang lebih sama. Iya. Jadi saya menemukan bahwa ajaran Islam dengan ajaran Konfusianisme atau kita sebut secara umum dengan ajaran Tiongkok klasik itu banyak sekali titik temu. Nah, makanya menurut saya tugas kita sekarang itu justru meramu titik temunya ini. Temunya ya. Iya, bukan mencari-cari perbedaannya untuk dibesar-besarkan dan untuk dibentur-benturkan. Kayak gitu, Mas. Siap. Menarik ya. Mas Nopi, apa sebenarnya pelajaran apa yang bisa di-share ke teman-teman santri ya, khususnya secara umum dan khususnya santri Nurul Jadid ya tentunya. Itu apa? Pelajaran yang terkait apa ini? Ya pengalaman apa Mas Nopi selama ini misalkan terhadap santri ya khususnya itu. Saya melihat ya kita ini harus, kan santri di mana-mana pasti satu rasa lah ya. Satu rasa ininya. Kita itu harus yang pertama adalah berpikiran terbuka. Oke. Karena Tiongkok itu setelah saya pelajari bisa maju itu karena pemikirannya terbuka. Oke. Ya dulu zamannya Mao Zedong mereka tertutup sekali, makanya kita mengenal istilah yang disebut sebagai tirai bambu. Iya. Ya, kalau Soviet yang merupakan kakak tertuanya Tiongkok dulu bilang Soviet itu mendelau ke kakak tertua kita gitu kata Mao Zedong. Soviet dikenal sebagai tirai besi. Intinya kedua entitas politik ini tertutup pada zaman itu. Nah, coba kemudian 78 mereka mereformasi kebijakan sehingga dicetuskan suatu kebijakan yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan. Mereka terbuka, mereka mau belajar apapun dan kepada siapapun. Nah, kalau dulu zamannya Mao Zedong kan harus belajar ke Soviet, tidak boleh belajar ilmu-ilmu kapitalis. Nah, zamannya Deng Xiaoping 78 dibuka, kita boleh belajar kepada siapa saja. Tidak ada masalah. Yang penting harus disaring dulu dengan khazanah lokal kita. Oke. Nah, kalau di kita saring dulu dengan Pancasila lah misalnya mungkin ya gitu. Jadi kita boleh belajar kepada Amerika, kita boleh belajar ilmu-ilmu dari Saudi mungkin, kita boleh belajar ilmu-ilmu dari Turki, tapi ilmu yang kita pelajari itu kita saring dulu. Apakah ilmu ini cocok nggak kalau kita terapkan di Indonesia? Nah, Tiongkok itu menjalankan hal yang demikian. Di satu sisi dia terbuka, di sisi lain dia bangga terhadap kebudayaan mereka sendiri. Ya itu menurut saya Tiongkok itu menjalankan trisaktinya Bung Karno ya. Iya itu Bung Karno itu berdaulat secara politik, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian dia juga itu bangga berkepribadian dalam kebudayaan. Ya mudah-mudahan Mas Nopi bisa jadi pelopor ya buat para santri itunya ya di generasi-generasi. Saya nggak punya kekuatan untuk itulah. Nah saya pikir ya mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari Tiongkok. Mungkin juga dari pengalaman saya selama kuliah di Tiongkok sana. Terima kasih Mas Nopi atas sharing dan berbagi pengalamannya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini menginspirasi para santri ya di seluruh Indonesia yang kebetulan menonton siaran kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.